Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang bidang kemiringan. Sebelum kami membahas tentang bidang kemiringan, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muzakir Fakaubun selaku ketua. Yang kedua, ada Mel Ahmad Didi Kudubun selaku moderator, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, ada Rika Trahandra selaku anggota. Yang keempat ada Zahra Zimaranhoran selaku anggota. Yang kelima ada Nurfasa Fakaubun selaku anggota. Yang keenam ada Dewi Lie Katmas selaku anggota. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada Sisti Renuriaan selaku anggota. Sebelum kami masuk kepada pembahasan materi, perlu diketahui bersama bahwa kami memiliki 6 topik yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Yang pertama ada apa itu bidang miring, yang kedua ada manfaat dan tujuan bidang miring, yang ketiga yaitu fungsi-fungsi dari bidang miring itu sendiri, yang keempat jenis-jenis bidang miring, yang kelima rumus bidang miring dan rumus keuntungan mekanik bidang miring, yang keenam atau yang terakhir yaitu contoh soal dan cara penyelesaiannya. Nah, itu tadi adalah topik-topik yang akan kami bahas di dalam presentasi ini. Untuk lebih lanjut, silakan simak video kami. Matematika, kemiringan adalah angka yang menunjukkan arah dan kecuraman garis tersebut. Kemiringan umumnya diberi tanda huruf M. Arah dari garis adalah baik meningkat, menurun horizontal atau vertikal. Pada garis meningkat, apabila naik dari kiri ke kanan, maka kemiringan ini akan bernilai positif. Garis menurun jika turun dari kiri ke kanan, maka kemiringan ini akan bernilai negatif. Jika garis horizontal pada kemiringan bernilai 0, maka fungsi garis tersebut adalah konstan. Dan jika garis vertikal, maka kemiringannya tak terdefinisi. Kecuraman kemiringan atau tingkat garis diukur oleh nilai absolut kemiringan, sedangkan kemiringan dengan nilai absolut lebih besar menunjukkan garis lebih curam. Kemiringan memiliki berbagai fungsi tergantung pada konteksnya. Berikut beberapa fungsinya. 1. Konstruksi bangunan. Dalam konstruksi bangunan, bidang kemiringan digunakan untuk menentukan sudut kemiringan atap. Sudut kemiringan atap akan mempengaruhi tata letak dan desain bangunan serta kinerja atap dalam membuang air hujan dan menahan bahan salju. 2. Drainase dan perencanaan lanskap dalam landasan sipil. Dalam perencanaan lanskap, bidang kemiringan digunakan untuk perencanaan sistem drainase yang aktif, kemiringan yang dapat digunakan agar air dapat mengalir dengan lancar dan mencegah aliga. 3. Pertanian. Bidang kemiringan juga penting dalam pertahanan kemiringan. Lahan pertanian dapat mempengaruhi aliran air, drenasi, dan erosi tanah. Oleh karena itu, pertahanan tentang bidang kemiringan sangat penting dalam perencanaan sistem irigasi dan penanaman tanaman dan manajemen tanah. 4. Biologi dan organisasi. Dalam ilmu tanah, bidang kemiringan digunakan untuk memahami struktur dan evolusi lapisan tanah serta bentukan permukaan bumi. Kemiringan lereng gunung tebing atau lereng sungai dapat memberikan informasi penting tentang proses geologis yang terjadi di masa lalu dan potensi fisiologi yang di masa depan. 5. Navigasi dan kartografi.
kartografi dalam navigasi. Dalam pembuatan peta bidang kemiringan dapat digunakan untuk menentukan elevasi dan memahami topografi suatu wilayah. Ini penting untuk navigasi darat dan udara, serta untuk perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan terowongan. 6. Olahraga dan rekreasi. Bidang kemiringan juga memperoleh dalam olahraga dan rekreasi, misalnya dalam olahraga ski, kemiringan bukti atau gunung sangat penting untuk pengalaman pengguna. Begitu pula dalam olahraga mendaki, kemiringan akan memengaruhi kesulitan dan keamanan batu dan pendakian. 7. Penelitian ilmiah. Bidang kemiringan juga digunakan dalam berbagai disiplin ilmiah seperti hidrologi dan geomorfologi untuk memahami perubahan lingkungan alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Bidang kemiringan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bidang studinya. Berikut ada beberapa jenis bidang kemiringan yang umum diketahui. 1. Bidang geografi. Geomorfologi mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya. Hidrologi mempelajari air dan permukaan bumi, termasuk aliran sungai, danau, dan proses-proses terkait lainnya. Geologi meliputi studi tentang bahan dan struktur bumi serta proses geologis yang terjadi di dalamnya. 2. Bidang teknik sipil. Kemiringan tanah. Dalam perencanaan dan konstruksi bangunan, kemiringan tanah menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan, terutama dalam mitigasi risiko longsor. Kemiringan jalan. Dalam rekayasa jalan raya, kemiringan jalan sangat penting untuk memastikan drainase yang baik dan kenyamanan pengguna jalan. 3. Bidang pertanian. Kemiringan lahan pertanian. Kemiringan lahan pertanian mempengaruhi teknik pertanian yang digunakan seperti tata air dan jenis tanaman yang cocok. 4. Bidang fisika. Kemiringan bidang dalam fisika. Kemiringan bidang sering sekali menjadi fokus studi dalam konteks gaya gesekan, gerakan, dan bidang miring. 5. Bidang astronomi. Kemiringan orbit. Dalam astronomi, kemiringan orbit planet atau benda langit lainnya terhadap bidang ekliptika atau bidang referensi lainnya dapat menjadi fokus studi untuk memahami dinamika sistem tata surya. 6. Bidang matematika. Kemiringan garis. Dalam matematika, kemiringan atau gradien dari sebuah garis adalah ukuran perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal di sepanjang garis tersebut. Berikutnya adalah rumus dari bidang miring, yaitu pada contoh soal pertama menggunakan rumus F sama dengan W kali H per S, di mana F adalah gaya yang diberikan, W berat benda, H tinggi bidang miring, dan S panjang bidang miring. Dan pada soal nomor 2 menggunakan rumus Km sama dengan S per H sama dengan W per F, di mana Km adalah keuntungan mekanik. Baik, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu dengan soal sebuah peti berisi semangka diketahui memiliki beban sebesar 1800 Newton. Sebuah bidang miring dengan tinggi 1 meter dan panjang 5 meter akan digunakan untuk memindahkan
peti tersebut. Dengan keterangan tersebut, gaya yang diperlukan untuk bisa memindahkan peti semangka adalah sebesar yang pertama, dalam cara penyelesaiannya rumusnya adalah W per F sama dengan S per H, di mana 1800 Newton per F sama dengan 5 meter per 1. 1800 ada nilai W-nya dan yang dicari adalah nilai F, 5-nya adalah nilai S, dan 1-nya ada nilai H. Maka selanjutnya kita bagikan jadi 5 dibagi 1 hasilnya 5. Selanjutnya kita pindah ruaskan jadi F sama dengan 1800 Newton per N. 1800 Newton dibagi 5 hasilnya 376 Newton. Jadi hasilnya sama dengan F sama dengan 376 Newton. Jadi gaya yang akan dibutuhkan untuk bisa memindahkan peti berisi semangka tersebut adalah sebesar 376 Newton. Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu hitunglah keuntungan mekanik yang didapatkan untuk memindahkan benda sebesar 500 Newton pada bidang miring sepanjang 10 meter dengan ketinggian 2 meter. Nah, diketahui berat benda tersebut yaitu 500 Newton dan panjang pada bidang miring 10 meter dan tinggi 2 meter. Nah, kita menggunakan rumus yaitu KM atau keuntungan mekanik sama dengan I per H. I adalah panjang bidang miring sebesar 10 meter dan H untuk tinggi sebesar 2 meter, sehingga 10 meter per 2 meter sama dengan 5. Jadi keuntungan diperoleh menggunakan bidang miring tersebut sebesar 5. Kesimpulan dari makalah tentang kemiringan statistika ini adalah bahwa kemiringan statistika dapat memengaruhi interpretasi data dan analisis. Kemiringan positif menandakan adanya ekstrem atas, sementara kemiringan negatif menandakan keberadaan ekstrem bawah. Semoga penjelasan kami di atas dapat dipahami dengan baik. Ya, itu tadi adalah presentasi kami penjelasan tentang bidang kemiringan yang terdiri dari apa itu bidang miring, manfaat dan tujuan bidang miring, jenis-jenis bidang miring, fungsi bidang miring, rumus-rumus bidang miring, dan contoh soal serta cara penyelesaiannya. Apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan tentang materi kami yaitu bidang miring, mohon dimaafkan dan kami menerima masukan, saran, kritikan maupun komentar yang bersifat membangun dalam video ini. Atas nama kelompok 3, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.